Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khairunisa, kelas 12 Agama, nomor absen 30. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Baiklah, langsung saja ke penjelasan videonya. Peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Yang pertama, piagam Madinah. Yang kedua, respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, perjanjian Hudaybiyah. 1. Piagam Madinah atau Miqat Madinah. Piagam Madinah ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antar dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib, kemudian bernama Madinah pada tahun 622 Masehi. Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani Aus dan Bani Kharaj di Madinah. Untuk itu, dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas lain di Madinah, sehingga membuat mereka menjadi satu kesatuan komunitas yang dalam bahasa Arab disebut ummah. Naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang dibuat dalam dua waktu yang berbeda. Pertama, kesepakatan yang terjadi sebelum berlangsungnya Perang Badar dan berisi 24 pasal yang membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya, termasuk dengan kaum Yahudi. Kedua, kesepakatan yang terjadi setelah berlangsungnya Perang Badar dan berisi 23 pasal yang memuat tentang hubungan antara umat Islam, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Inti dari Piagam Madinah. 1. Kaum Yahudi beserta kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan. Kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dan kaum Muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan Muslimin harus tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Yang kesembilan, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umat untuk seluruh penduduk Madinah. 2. Respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Selama berdakwah, Rasulullah SAW belum pernah memaksa apalagi memerangi seorang pun untuk memeluk Islam. Ajakan tersebut hanya sebatas menyampaikan kabar gembira maupun memberi peringatan. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan ayat-ayatnya yang memberikan semangat kepada Rasulullah SAW. Bersabar di dalam menghadapi perlakuan yang menyakitkan dari pihak kafir Quraisy. Hingga 2 tahun di Madinah turunlah wahyu tentang diperbolehkannya berperang. Surat Al-Hajj ayat 39 sampai 40. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pelaksanaannya melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Selanjutnya, setelah turunnya wahyu, diperbolehkannya umat Islam berperang dalam rangka mempertahankan diri. Umat Islam tidak lagi bersifat pasif dan mengalah terhadap tindakan semena-mena kaum kafir. Dalam sejarah ada 2 sebutan untuk perang pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, Ghazwah, yaitu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW terjadi sebanyak 27 kali. Yang kedua, Sariyah, untuk peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW terjadi sebanyak 47 kali. Peristiwa-peristiwa perang pada saat Rasulullah SAW dakwah di Madinah. 1. Perang Badar. 2. Perang Uhud. Ketiga, Perang Ahzab. Perang Badar. Perang Badar adalah pertama kali dalam sejarah Islam
terjadi pada tahun 2 Hijriah atau tahun 625 Masehi di Lembah Badar. Pasukan muslimin kala itu berjumlah 313 orang, sedangkan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Ada sebuah peristiwa menarik dalam perang Badar yang menandakan pertolongan dari janji Allah Subhanahu wa taala itu nyata, yaitu ketika pada salah satu malam terjadi peperangan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah hujan. Hujan ini bagi kaum musyrikin terasa sangat lebat, sehingga mencegah mereka untuk maju. Sementara bagi kaum muslimin, hujan ini terasa bagaikan gerimis yang dapat menyucikan mereka, menghilangkan gangguan syaitan dari diri mereka. Mudah untuk menapaki bumi, mengeraskan pepasiran, memantapkan langkah, menyiapkan posisi, dan memantapkan hati mereka. Sungguh sebuah pertolongan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin waktu itu. Dalam peperangan Badar ini, umat Islam memperoleh kemenangan. Perang Uhud. Perang di kawasan Uhud bermula dari keinginan balas dendam kaum kafir Quraisy seusai kekalahan mereka dalam perang Badar. Mereka berencana menyerbu umat Islam yang ada di Madinah. Peristiwanya terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau sekitar bulan Maret 625 Masehi. Menghadapi rencana penyerbuan tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan barisan pasukan muslimin menyongsong kaum kafir itu di luar kota Madinah. Strategi pun disusun. Sebanyak 50 pasukan pemanah oleh Rasulullah SAW yang memimpin pasukannya ditempatkan di atas Jabal Uhud. Mereka diperintahkan menunggu di bukit tersebut untuk melakukan serangan apabila kaum Quraisy menyerbu, terutama pasukan berkudanya, sedangkan pasukan lainnya menunggu di celah bukit. Maka perang antara pasukan kaum muslimin yang berjumlah 700 orang melawan kaum musyrikin Makkah yang berjumlah 3.000 orang akhirnya berkobar. Dalam perang dahsyat itu, pasukan muslimin sebenarnya sudah memperoleh kemenangan yang gemilang. Kemenangan tersebut berbalik menjadi kisah pilu karena pasukan pemanah kaum muslimin yang tadinya ditempatkan di bukit Uhud tergiur barang-barang kaum musyrikin yang sebelumnya sempat melarikan diri. Melihat kaum musyrikin melarikan diri dan barang bawaannya tergeletak di lembah Uhud, pasukan pemanah meninggalkan posnya dengan menuruni bukit. Adanya pengosongan pos oleh pemanah tersebut digunakan oleh panglima musyrikin Khalid bin Walid sebelum masuk Islam untuk menggerakkan kembali tentaranya guna untuk menyerang umat Islam. Khalid bin Walid ini sebelumnya memang digambarkan sebagai seorang ahli strategi yang memimpin tentara berkuda. Akibat serangan balik tersebut, umat Islam mengalami kekalahan tidak sedikit. Sebanyak 70 orang sahabat gugur sebagai syuhada, termasuk paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW sangat bersedih atas kematian pamannya tersebut. Dalam pertempuran itu, Nabi Muhammad SAW juga mengalami luka-luka yang cukup parah. Bahkan sahabat-sahabatnya menjadi perisai perlindung Rasulullah SAW gugur dengan tubuh dipenuhi anak panah. Setelah perang usai dan kaum musyrikin mengundurkan diri kembali ke Mekah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar para sahabatnya yang gugur dimakamkan di tempat mereka roboh, sehingga ada satu liang kubur untuk memakamkan beberapa syuhada. Jenazah para syuhada Uhud ini akhirnya dimakamkan dekat lokasi perang serta disolatkan satu persatu sebelum dikuburkan. Perang Ahzab atau Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah di sekitar kota Madinah bagian utara. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat tentang strategi dan taktik yang digunakan. Salah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin sudah merindukan untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin berangkat ke Mekah. Jumlah mereka sebanyak 1.000 orang untuk menghilangkan praduga jelek dari kaum kafir Quraisy. Umat Islam berpakaian ihram dan menuntun ternak untuk disembelih pada hari tasyrik di Mina. Untuk sekedar menjaga diri, mereka membawa pedang yang disarungkan. Ketika sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasulullah SAW berhenti. Beliau mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy tujuan kaum muslimin ke Mekah, yaitu untuk beribadah haji dan menengok saudara-saudaranya. Namun, Utsman ditahan kaum kafir Quraisy dan terdengar berita bahwa beliau dibunuh. Ternyata berita itu tidak benar. Utsman telah datang dan berhasil memberi penjelasan kepada kaum kafir Quraisy. Tidak lama kemudian, utusan kaum kafir Quraisy bernama Suhail bin Amr datang. Dalam pertemuan itu disepakati perjanjian antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Perjanjian ini disebut Perjanjian Hudaybiyah. Isi Perjanjian Hudaybiyah: 1. Umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan dan tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari. Kedua, keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. 3. Orang Islam yang lari ke Mekah atau murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir Mekah yang lari ke Madinah masuk Islam harus ditolak. 4. Suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah SAW ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Mekah. 5. Kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umroh tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Penjelasan dari saya mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Apabila ada kata-kata kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.